Suka K-pop nggak? Suka Kak. Suka dong. Lumayan. Suka. Seberapa K-pop kamu? Wallpapernya Jeno, NCT Dream. Na 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 na. 50-70%? Boleh tunjukin gerakan Blackpink? Hit you with that. Stray Kids I stay. Ige uri tang 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 tang. Hari gini siapa sih yang nggak tahu K-pop? Tahukah Anda? Indonesia merupakan negara dengan fans K-pop terbanyak di dunia. Pada tahun 2021, Twitter merilis berdasarkan Unique Authors, Indonesia berada di urutan ke-1 dengan fans K-pop terbanyak di dunia. Korean Pop atau K-pop kini sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Musik pop yang berasal dari Korea Selatan ini terkenal dengan beat musik bertempo cepat, dibawakan oleh girl group dan boy group dengan koreografi modern dance berbeda pada setiap lagu. Di negara asalnya, K-pop mulai dikenal sejak kemunculan boy group Sotaeji pada 90-an dan mencetuskan lahirnya agensi-agensi hiburan besar di Korea Selatan. Dari agensi-agensi tersebut, bintang K-pop yang dikenal sebagai generasi pertama seperti HOT, Shinhwa, G.O.D, BoA, Psy mulai muncul. Namun di Indonesia pada saat itu akses terhadap K-pop masih sangat minim. Di tanah air, penggemar K-pop mulai bermunculan sejak generasi kedua atau sekitar 2008-2009. Boy dan girl group seperti TVXQ, Super Junior, Big Bang, 2PM, 21, SNSD atau Girls' Generation, hingga SHINee mulai dikenal masyarakat Indonesia. Kemudahan akses internet membuat grup generasi selanjutnya menjadi semakin mudah dikenal. Fans grup seperti EXO, BTS, Seventeen, Twice, Blackpink, Red Velvet, NCT, dan lainnya tumbuh dengan cepat sejak generasi ketiga ini. Selamat datang di Gubuk Deritaku. Disinilah aku bekerja dan disinilah hasilnya. Haha. Adik aku lagi. Jennifer Wirawan salah satunya. Perempuan yang akrab disapa JW ini mengaku sudah menyukai K-pop sejak 2013. Ia tidak hanya menyukai satu grup, tapi beberapa. Di kalangan penggemar K-pop, istilahnya multistan. JW merupakan penggemar beberapa grup K-pop, seperti Super Junior, NCT, Seventeen, BTS, Red Velvet, dan aespa. Selain gemar mengoleksi album dan merchandise grup K-pop idolanya, ia juga rela menyambangi berbagai negara untuk menyaksikan konser para idola. Kenapa aku nonton berkali-kali? Karena aku nonton semua angle-nya berbeda. Semua momennya tuh berbeda, interaksi sesama membernya pun beda. Dan aku suka kayak misalnya di Korea nontonnya di yang gede, nonton dulu di floor, lantai yang dasar ya. Yang jujur gak bisa kelihatan semuanya, tapi ketika mereka nyamper deket, tapi duduk di paling atas yang katanya sih lebih dekat sama Tuhan ya. Gitu. Di lantai 3 Jamsil, yang kalau misalnya di bawah tuh, member siapa ya? Aduh gak kelihatan gitu. Tapi aku jadi bisa melihat light sticknya semua berubah warna. Ketika lagu Rainbow sebelah sini merah, kuning, hijau, biru gitu kan kayak Mejiku Hibiniu, kayak kalau kamu di bawah kamu nggak bisa lihat. Sementara kamu bisa lihat itu ketika kamu ada di paling atas gitu yang kayak bagus banget. Even kayak ngelihat light stick aja aku bisa nangis gitu. Sebagai penggemar garis keras, Dara berusia 26 tahun ini tidak khawatir akan komentar miring kesukaannya yang luar biasa terhadap K-pop. Menurut JW, K-pop lah yang membuatnya lebih bahagia. Pernah nggak ngerasa kayak, ini gue ngapain sih? Oh sangat sering. Mungkin aku tadi udah cerita, aku dari kecil suka koleksi. Dan aku belinya juga kalau misalnya dilihat kayak album gitu kan. Kalau photocard emang demi kesenangan pribadi ya gitu. Kalau album aku lebih berpikir kalau ini adalah cara aku mendukung para idol ini gitu ya. Karena kalau misalnya orang-orang kan mungkin ngelihatnya kayak yang suka K-pop kan mereka punya pemikiran masing-masing pasti gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka nggak ngerti secara langsung, mungkin mereka nggak tahu seberapa K-pop udah ngamatin aku dan orang-orang yang lain gitu misalnya. Aku waktu kayak sedih-sedihnya ya udah tinggal nonton K-pop gitu kayak, ih kok senang lagi ya gitu loh. Penggemar K-pop memang identik dengan anak muda.
fans memang didominasi oleh mereka yang berusia 15 hingga 30 tahun. Namun, ternyata banyak loh penggemar yang berusia 40 tahun ke atas seperti Christine, Novi, Pamelia, dan Angel. Tidak kalah dengan yang muda, mereka juga kerap melakukan kumpul bersama untuk fangirling, mendukung idola mereka, Super Junior. Seperti kali ini, saya ikut serta dalam pertemuan mereka untuk nonton dan nyanyi bareng sesama fans Suju atau ELF. Ibu mohon bersabar, kita istirahat dulu boleh. Ngobrol dikit ya. Ini gimana ini? Kenapa bisa sampai berkumpul kakak-kakak usia matang ini menonton opa-opa Suju? Boleh diceritain dari Awalnya mana? kita semua Iya. memang sukanya Super Junior. Terus dari kesamaan itu kita mencari satu fanbase dan kita ketemu di fanbase yang sama. Nah, kalau aku pribadi itu bener-bener ngebucinnya itu pas lagi pandemik. Nggak tahu pokoknya tiba-tiba keinget Suju pas lihat-lihat YouTube, inget lagi Suju. Oh, lagunya kan yang enak-enak itu gitu kan. Terus mulai ini deh, iya ada yang cakep tuh. Terus mulailah kita ngulik-ngulik udah gitu ternyata wah ternyata variety show-nya banyak banget. Wah, ternyata itu jadi hiburan tersendiri ya buat kita mak-mak ini ya. Jadi ternyata dari K-pop yang dimana Suju ini ternyata menjadi ketemu yang sesama yang justru seumuran. Betul. Gimana tuh rasanya? Aduh, seneng banget. Tadinya aku paling tua di grup. Terus pas dia masuk, wah akhirnya ada temennya gitu. Tapi justru sebenarnya ya, tadinya saya kira kalau masuk ke fandomnya Suju tuh bakal ketemunya orang-orang yang seumuran saya gitu. Jadi seumuran Sujunya 30 ke atas atau mungkin seumuran kami 40 ke atas. Tapi justru sebenarnya lebih banyak yang umurannya 20-an ya nggak Iya sih? betul. Ada yang kelahiran 2010 dong. Itu gimana tuh? Ketemu sama yang muda-muda. Yang jadi kebingungan cuman kalau ada generation gap. Iya. Jadi misalnya kebetulan nih ini yang bertiga nih sudah punya anak kan. Nah, dia sama anaknya kan berarti panggilnya mami. Tapi ada yang lebih muda dari anaknya di grup panggil dia kakak. Umur sih boleh senior ya. Iya. Senior, tapi semangatnya tetap dong sama yang muda. Iya. Rasa bahagia menjadi fans K-pop, baik muda ataupun tua, tetap sama. Cara mendukung idola saja yang berbeda. Lalu, sebenarnya apakah dampak dari seseorang memiliki idola? Kalau fans itu memang ada dua sisi ya, kayak dua sisi mata uang. Pasti ada positifnya, tapi ada juga nggak bisa kita pungkiri ada negatifnya gitu. Nah, ketika seseorang yang tadinya merasa kehilangan arah, jati diri gitu ya, kebingungan, dia menemukan sosok yang bisa dijadikan panutan, dia itu akhirnya jadi semangat lagi gitu sama hidupnya. Seseorang yang sudah terlalu obsesi gitu ya dengan idol misalnya, dia akan jadi membabi buta cintanya itu terhadap idol. Udah bukan memberikan dampak positif, tapi malah dia ingin menjadikan idol itu miliknya sendiri. Kalau di Korea itu sendiri ada terminologi namanya saseng fans. Ini sebenarnya sudah dianggap bukan lagi fans karena dia itu udah destruktif banget gitu ya terhadap idol yang dia suka, terhadap orang lain dan terhadap dirinya gitu. Ketika kita sedang berada di area publik lalu kita ketemu dengan idol gitu ya tanpa sengaja, kita sebagai fans yang baik, fans yang benar adalah memberikan ruang gitu bagi idol tersebut. Dia tidak sedang bekerja misalnya untuk memberikan servis gitu ya kepada fansnya, karena ini kan lagi personal time gitu ya buat para idol. Sementara fans yang destruktif atau saseng fans itu dia akan ngejar-ngejar, udah kayak stalking, terus minta foto dan lain sebagainya. Itu sisi negatif dari fans yang sudah terlalu obsesif. Berapapun usia para fans K-pop ini, kecintaan mereka terhadap idolanya tentu membuat mereka ingin berkontribusi untuk mendukung para idola. Bagaimanapun caranya, walaupun itu berarti harus merogoh kocek cukup dalam. Sebagai fans, para penggemar juga mau berkontribusi untuk mendukung idola mereka.
Fans K-pop rajin membeli album musik, terlebih saat grup idola mereka melakukan comeback, sehingga pembelian album dapat meningkatkan chart musik dan tentunya popularitas grup tersebut bakal makin terangkat. Data statistik perdagangan impor dan ekspor dari Korea Custom Service atau layanan bea cukai Korea mencatat, ekspor album K-pop dari negeri ginseng mencapai 232,11 juta dolar Amerika atau sekitar 3,53 triliun rupiah pada 2022. Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara pengimpor terbanyak. Namun, tidak hanya album fisik yang dikoleksi para fans K-pop loh. Ada merchandise pendukung seperti light stick, photocard, foto album, dan pernak-pernik lainnya. Kira-kira rak segini habis berapa ya? Ya kira-kira nggak banyak sih Mbak, paling mobil lah satu. Mobil satu. Halo, Mbak. Ngeng. Sebenarnya, berapakah harga item atau merchandise K-pop ini? Kalau tadi bisa buat beli 2 mobil. Kalau sebaik ini, kira-kira bisa dapat apa ya? Untuk album fisik sendiri, harganya mulai dari 180.000 hingga 300.000 rupiah, tergantung dari item apa saja yang didapat, seperti ini. Kemudian, item wajib yang dibawa saat nonton konser, light stick. Harganya mulai dari 400 hingga 800.000 rupiah. Nah, kemudian ini nih, photocard alias kertas mahal. Harganya mulai dari 15.000 rupiah hingga jutaan rupiah. Mahal kamu. Untuk mendapatkan merchandise, saat ini fans K-pop dapat menemukannya dengan mudah di online marketplace. Barang dan harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari yang official sampai unofficial bisa ditemukan. Tingginya popularitas grup idola dari Korea Selatan ini dibaca sebagai peluang bagi pelaku industri asal Korea Selatan untuk membuka cabang di Indonesia. Seperti Kwangya at Jakarta dari SM Brand Marketing. Selain menjual cenderamata, Kwangya juga menawarkan experience. Jadi, selain membeli merchandise official, pengunjung juga dapat menikmati makanan dan minuman bertema sang idola. Mereka juga dapat memanfaatkan spot foto berlatarkan idola atau mengabadikan momen di foto booth. Ke depan, Kwangya juga akan berkolaborasi dengan artis di luar naungan SM Entertainment dan artis lokal. Jadi Kwangya ini didirikan oleh SM Brand Marketing yang sebenarnya mencoba memenuhi ekspektasi K-pop fans di dunia, khususnya K-pop fans di Indonesia yang akan suka K-pop gitu kan. Kita tahu ya berdasarkan riset dan pengamatan dan pengalaman sejauh ini basis K-pop fans di Indonesia sangat besar dan fansnya banyak sekali gitu kan. Dan mereka ini nggak cuma suka sama musiknya, tapi mereka juga suka sama merchandise-nya gitu kan dari artis-artis itu sendiri. Saya jadi penasaran, apa saja sih yang dibeli pengunjung? Jajan lumayan baru 2 sih Kak, nggak tahu nanti nambah apa enggak. Pertama ada photocard set sama punya Siwon. Terus yang kedua ada digipacknya aespa yang album terbaru. Dia yang versi Karina nih. Terus sama dapat poster, ya tentunya dapat poster lah. Sebenarnya beli lightstick NCT aja sih, sama sisanya photocard. Bagaimana ya para fans mengatur keuangan mereka untuk mengoleksi merchandise K-pop? Budget sendiri, kalau buat K-pop selagi suka kayaknya tebas aja deh, yang penting masih bisa makan. Biasanya prepare, kan info buat comeback mereka kan pasti ada. Ya paling ya sebulan itu udah mulai jaga-jaga. Apalagi kalau ada konser kan, jadi harus prepare dari awal kan biar setidaknya kepuasan batin tersalurkan. Kalau budget sih, ini kan lightstick aja minimal harganya 600 ya. Ya kurang lebih sejuta lah buat beli kayak merchandise gini. Lumayan sih agak dipersiapin, minimal dari gaji udah kita sisihin deh buat beli merchandise ini. Wah, ini baru merchandise pendukung. Belum termasuk kalau mereka ingin berinteraksi dengan idola. Tentu budget yang dikeluarkan lebih banyak lagi. JW merupakan salah satu fans yang rela merogoh kocek sangat dalam untuk berinteraksi dengan idola melalui fansite. Yo, you killed it. Thank What the heck?
Karyawan swasta sekaligus digital creator ini mengaku pernah mengikuti fansign sebanyak 11 kali. Saya tahu betul prosesnya seperti apa, kemudian 11 kali fansign. Kenapa sih sampai mau ikut fansign? Kenapa ya? Mungkin lebih ke satu ya, pasti tadi kata kakak, kita pengen berinteraksi gitu Langsung kan dengan idolanya, walaupun cuma 2 menit. Cuma 2 menit, bener banget bunda, cuma 2 menit ya moms. Jadi aku tuh ngerasa kayak, aku merasa sangat terberkati ya dengan adanya mereka gitu. Aku pengen, satu adalah, aku pengen mereka tahu gitu, betapa mereka masing-masingnya. Karena aku banyak ya orangnya, nggak cuma satu gitu ya. Mereka udah membuat hidupku lebih baik, lebih berharga, aku belajar banyak hal. Apa sih yang kamu bicarakan ke idola kamu? Yang pasti ada adalah aku nyanyi atau nunjukin cover aku yang udah jadi, atau nunjukin lagu yang aku buat. Sangat suka sekali JW merasa membeli pengalaman melalui fansign rasanya tidak akan sama dengan membeli merchandise. Terlebih melalui fansign inilah JW menunjukkan bakatnya sebagai orang yang gemar bernyanyi dan mendapat support langsung dari sang idola. Oke, ini adalah pesan yang paling Boleh ditunjukin. paling aku sayang banget sama Giselle kayak. Dia bikin Giselle Espa. Iya, Giselle Espa. Dia tuh nulis aku panjang banget. Aku kaget karena biasanya antara kadang ada yang nggak boleh atau ada yang nulis oke pendek gitu kan 1-2 kalimat. Itu aja aku udah seneng banget gitu ya. Karena kan waktu mereka pendek ya untuk nulisin. Sementara Giselle nulisin aku sepanjang ini dan dia bilang, "Gak masalah. Kamu tuh bagus kok nyanyinya. Jadi tetap nyanyi terus ya." Dan di fansignku yang ketiga sama Giselle, dia bakal nulis kayak, "Aku tunggu ya album kamu." Oh, gitu. Ternyata industri ini juga berdampak pada sektor lainnya, mulai dari food and beverage, skincare dan kosmetik, serta industri fashion di Indonesia. Gerai bisnis bertema Korea semakin menjamur dan tak jarang produk lokal menjadikan idol Korea sebagai brand ambassador. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pelaku bisnis besar, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk menarik pembeli dengan membuat produk mereka bertema Korea. Secara umum, dampak masuknya Korean Wave ini cukup positif bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri, impor barang meningkat, seiring dengan budaya konsumerisme yang juga semakin tinggi. Kalau kita lihat memang perputaran uang yang ditimbulkan dari Korean Wave ini sangat besar gitu kan. Mulai dari penggunaan brand ambassador yang meningkatkan penjualan, kemudian ada juga imitasi ataupun produk-produk Korea yang ditiru oleh produk di Indonesia ya, seperti mie dan sebagainya, F&B itu. Nah, itu juga meningkatkan sebenarnya perekonomian lokal gitu kan. Tapi memang di satu sisi ada dampak-dampak negatifnya dari adanya Korean Wave ini. Seperti kalau kita lihat dampak dari konsumerisme masyarakat kita yang tidak ketolong lagi, dan itu menimbulkan memang ada potensi kerugian secara individual, ada maraknya penipuan dan sebagainya. Kendati demikian, Huda melihat untuk menjadi negara yang mampu mengekspor budaya seperti Korea Selatan tidaklah mudah dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Pekerjaan rumah ini tidak hanya berlaku bagi pelaku industri kreatif, tapi juga pembuat kebijakan untuk lebih giat mendorong ekonomi kreatif ke kancah global. Menjadi fans K-pop rasanya belum lengkap kalau belum nonton konser. Disinilah para penggemar berkumpul untuk menyaksikan idola mereka dari berbagai daerah. Tapi apa iya kalau fans harus nonton konser? Ya iya dong. Fansnya kuy. Baekhyun, Kang Sejin, Sesuan, Park Soo-yeon, Kim Ye-rim, Red Velvet. Saya menjumpai para fans Red Velvet Revelove yang sudah bersiap untuk menonton konser R2V in Jakarta. Penontonnya beragam, pria dan wanita, anak-anak, remaja maupun dewasa. Semuanya tidak sabar untuk menyaksikan girl group besutan SM Entertainment tersebut. Untuk urusan penampilan, mereka tidak mau kalah dengan sang idola. Mulai dari fashion, make up, dan tentunya atribut konser wajib dibawa. Revelove dari mana aja nih? Aku BSD. Aku Bekasi. Bogor.
Jaktim. Jaktim. Persiapannya apa aja nih mau nonton Red Velvet hari ini? Weekend bangun jam 6 pagi. Hafalin lagu 24 jam. Yang pasti persiapannya duit sih Kak, nomor satu. Sama bangun pagi itu kunci utamanya. Oke, untuk baju gimana nih? Kompakan atau emang ada dress code atau gimana? Kalau kata Joy di bubble-nya sih di warna merah ya, Revelove gitu. Gegap gempita mulai terdengar dari Hall 5 ICE BSD sejak pukul 14.30. Pada Revelove disuguhkan lagu-lagu hits Red Velvet seperti Feel My Rhythm, Queendom, dan Bad Boy. Kekompakan saat fanchan dan bernyanyi bersama merupakan bagian penting dari pengalaman menonton konser. Solidaritas fans K-pop ternyata tidak melulu terjadi saat menonton konser loh. Tak jarang mereka melakukan kumpul bersama dan melakukan fan project. Kalian pernah nggak sih ikutan kayak fan project kayak gitu? Pernah dong, pasti kita. Fan project apa aja? Kalau biasanya sih kayak birthday party gitu ya, lebih seringnya birthday party. Ngapain aja sih biasanya birthday party tuh? Birthday party tuh biasanya kita ngerayain ulang tahun pada saat si idolnya ultah, terus kayak kita tiup lilin gitu kan, terus bagi-bagi freebies, terus makan-makan. Ngobrol gitu. Kebersamaan fandom ini ternyata juga menggerakkan mereka untuk melakukan aksi sosial yang mengatasnamakan fandom. Mereka bahkan mampu mengumpulkan donasi ratusan juta rupiah dalam waktu singkat. Iya, jadi kadang kalau di fanbase yang skalanya nasional gitu ya, kayak EXO-L Indonesia itu suka nge-share donasi-donasi gitu kalau ada musibah, terus kayak bencana kemarin Cianjur, terus kayak tragedi Kanjuruhan. Karena kita ngadainnya bareng-bareng gitu, jadi kayak lebih tertarik kan kalau misalnya sendiri atau dari orang lain gitu. Ini kayak misalnya EXO-L nih ada bikin aksi donasi, kita kayak oh EXO-L nih ikutan yuk gitu. Karena ikatan tadi sih kita sesama EXO-L, atau sesama fans yang lain gitu kan pasti ada gitu masing-masing fansnya gitu sih. Aksi sosial ini ternyata tidak hanya dilakukan ketika ada urgensi. Ada juga penggemar yang membuat komunitas sosial karena kecintaan mereka kepada idola. Seperti yang dilakukan fans BTS yang satu ini, Hera Handayani. ARMY berusia 47 tahun ini mendirikan Bintang Ungu pada 2020. Tadinya sih kita nggak pengen ini sampai jadi suatu komunitas yang besar gitu ya. Kita cuma ngelihat ARMY yang masih muda-muda itu kebanyakan dapat kayak stereotyping dari luar itu negativity, seolah-olah mereka itu hanya hura-hura dan hanya senang pemuja-pemuja bocah-bocah Korea itu. Kita coba daripada kamu balas satu negatif dengan negatif lagi, kita share positivity seperti kata BTS, let me show you gitu ya. Udah kita jalan aja, biarkan masyarakat menilai dari apa yang kita hasilkan gitu. Selama 3 tahun terakhir, komunitas beranggotakan 20 orang ini telah membuat puluhan kegiatan. Mulai dari membantu warga lansia, menanam pohon, membuat buku anak, dan mendirikan 3 PAUD untuk anak-anak kurang mampu. Melakukan kegiatan di latar belakangi kecintaan pada idola, membuat Hera bersemangat untuk terus bergerak dengan Bintang Ungu. Ia yakin, kegiatan yang Bintang Ungu lakukan akan berdampak positif bagi sesama. Rata-rata pada saat kita ke daerah, misalnya pada saat kita nanam pohon gitu, atau pada saat kita kemarin bikin trasboom, itu tanggapannya tuh sangat positif. Jadi mereka yang bisa seperti ini ya, biasanya mereka langsung ininya kayak yang kok mereka bisa, kok kita nggak bisa. Jadi kan efeknya malah positif tuh gitu. Kalau yang demen K-pop aja bisa bikin kayak gini, kenapa yang lain-lain nggak bisa? Militansi para penggemar K-pop ini bagaikan dua sisi koin. Tidak dapat dipungkiri, terkadang kecintaan mereka yang besar terhadap idola membuat emosi mereka tersulut dan terjadi perang antar fans untuk membela idola ataupun fandom mereka. Perang antar fans atau fan war ini sering terlihat pada kolom komentar di media sosial. Kalau kita lihat dari fan war itu sebenarnya wajar sih, yang namanya fans dari dua kubu yang berbeda saling ingin menunjukkan eksistensinya, pengen dinotis oleh idol yang dia suka bahwa kami sebagai fans ngebelain kamu loh gitu kan, dari orang-orang yang berusaha menyakiti kamu loh gitu. Tapi pada akhirnya juga nggak jarang terjadi kayak perdamaian gitu lah di antara mereka.
Apapun alasannya mengidolakan seseorang, sebagai fans tetap harus tahu batasan antara idola dan penggemar. Karena ada kalanya antusiasme yang terlampau tinggi justru mendatangkan kerugian, baik untuk diri sendiri, orang lain, atau bahkan sang idola sendiri. Yang pasti, jangan sampai fans Indonesia didentikan dengan hal negatif yang bisa membuat semakin sulit untuk bertemu dengan idola. Karena sejatinya, mengidolakan seseorang seharusnya menyenangkan, membahagiakan, bukan sebaliknya.